Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini menjelaskan terkait analisis regresi linier. Nah, regresi itu apa? Regresi merupakan salah satu teknik analisis statistik digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat atau memprediksi outcome antara satu atau lebih variabel bebas atau variabel independen dengan satu variabel dependen atau variabel tergantung. Nah, kalau kita analogikan dari gambar ini, variabel independen itu yang bisa mempengaruhi gitu kan. Bahasa lainnya bisa mempengaruhi atau bisa memprediksi variabel Y. Nah, ini nama-nama lain dari variabel Y atau variabel dependen, terikat, respon gitu kan. Kalau variabel X, variabel dependen, bebas atau prediktor. Data variabel Y merupakan data interval atau rasio. Nah, regresi kalau dilambangkan itu satu arah panah. Jadi X ke Y. Nah, terkait penggunaan kalimat, apakah kita menggunakan kalimat kata pengaruh atau peranan gitu kan? Jadi kalau kita menggunakan pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Kalau kita menggunakan kata pengaruh, itu identik dengan metode eksperimen. Namun, ketika kita menggunakan istilah peran atau peranan, itu lebih dekat dengan desain uji regresi. Selain itu bisa gunakan peran, peranan, kontribusi atau prediksi. Nah, istilah-istilah ini tidak perlu menjadi bahasan yang serius karena yang paling penting adalah kita perlu memastikan teknik statistik apa yang perlu kita gunakan dalam desain penelitian kita. Tujuan analisis regresi yang pertama memprediksi nilai variabel X, ya kan, terhadap variabel Y. Kemudian mengetahui pengaruh signifikan, seberapa besar mempengaruhi, errornya seberapa kecil. Kemudian kira-kira gitu kan, probabilitasnya atau P-nya atau signifikansinya seberapa banyak. Nah, yang ketiga menguji kekuatan dan arah hubungan, seberapa besar mampu memprediksi, atau bahasa lain yang paling mudah, seberapa besar variabel X mempengaruhi variabel Z. Nah, ini persamaan regresinya. Jadi kita perlu mengetahui nanti kalau menemukan regresi itu ada beberapa macam. Ada regresi positif, negatif, ada yang netral atau tidak memiliki pengaruh. Nah, di sini ada yang namanya intercept ya kan. Nah, ini garis potong. Kalau slope itu ukuran kemiringan dari suatu garis. Oke, contohnya gini. Saya sedang menjawab hipotesa regresi sederhana, gitu kan? Ini hasilnya, ya kan? Nah, yang perlu kita lihat, yang pertama adalah P-nya atau signifikansinya 0,01, artinya errornya di bawah 0,05. Yang kedua, R square atau R kuadrat, seberapa besar variabel X atau yang di sini motivasi belajar mempengaruhi prestasi akademik, seberapa besar? Oh, ternyata 0,285. Kalau kita kalikan 100% berarti 28,5% itu mempengaruhi prestasi akademik, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, kemudian intercept atau kenaikan. Kalau kita pakai persamaan gini, persamaan jalan Y sama dengan C plus B plus X. Artinya prestasi akademik diprediksi dari satu kali kenaikan, ya kan, satu kali kenaikan satu angka dari motivasi atau 10 poin dari motivasi dikalikan 0,445, kita pakai under standardized 0,445,
itu naik sebesar 64,424 per 10 poin. Kalau per 20 poin ya 20 poin dikali 0,444 ditambah 64,424. Artinya setiap naik 1 unit, setiap naik itu sebesar sekian. Setiap naik angka 10 poin, X-nya naik sekian banyak, 64,424, tergantung seberapa banyak skor motivasinya atau variabel X-nya. Nah, mampu memprediksi boleh, bahasa yang lain. Nah, uji asumsi klasik atau syarat. Yang pertama harus linearitas. Hubungan antara X dan Y harus linear. Kemudian yang kedua normalitas. Data itu harus normal, artinya error-errornya harus sudah dibuang. Data outlier harus dibuang. Yang ketiga homoskedastisitas atau variasi residual harus konstan. Yang ketiga tidak ada multikolinearitas, prediktor tidak saling berkorelasi tinggi. Beberapa macam regresi. Yang pertama regresi linear sederhana. Nah, X-nya ada 1 X terhadap Y. Prediksi peran X terhadap Y. Regresi berganda itu beberapa X-nya ada banyak, ada beberapa gitu kan, lebih dari 2. Mampu memprediksi atau menjadi kontribusi X1, X2 berkontribusi terhadap kontribusi negatif atau positif terhadap Y. Yang ketiga adalah regresi logistik. Nah, yang jawabannya iya atau tidak. Beberapa contoh. Nah, ini beberapa contoh variabel linear sederhana. Ini yang sederhana dulu. Jadi memprediksi tingkat stres berdasarkan motivasi, gitu kan? Nah, ternyata, gitu kan? Nah, kita lihat kenaikannya adalah 64,44, ya 414, gitu kan? Setiap kali skor motivasinya naik, berarti sebesar kenaikannya adalah 64,414. Nah, seberapa besar perannya atau kontribusinya seberapa besar? 0,285 atau dikalikan 100 menjadi 28,5%. Sehingga prestasi akademik atau kontribusi motivasi terhadap prestasi akademik sebesar 28,5%. Sedangkan yang lain dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, p-value-nya 0,01. Ini bisa digunakan untuk salah satu contoh laporan analisis regresi sederhana. Yang kedua seperti motivasi dan self efficacy. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, lalu bagaimana kita menjawab hipotesa? Nah, yang pertama kita langsung aja kita lihat signifikansinya harus di bawah 0,05. Kemudian membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Nanti teman-teman harus mencari T tabel di internet, itu boleh. Nah, T tabel nanti saya sampaikan. T tabel itu gini, T tabel ya kan, T tabel dan T hitung. T tabel dan T hitung gini. Seandainya T tabel ini adalah bahasa saya adalah batas rata-rata, karena kan mempengaruhi kan rata-rata gitu kan. Yang dipengaruhi adalah rata-rata skor atau standar skor, ya kan? Kalau T tabelnya ada di sini atau di angka 2,228. Nah, ternyata pengaruhnya adalah lebih dari angka R kuadratnya adalah lebih dari atau angka T hitungnya jadi contoh kalau di sini adalah T hitungnya yang ini jatuh dia 6, ya, jatuh di area sini gitu kan, di area sini. Oh, ternyata ada pengaruh. Tapi kalau jatuhnya ada di sini di antara min 2,228 sampai plus 2,228, itu berarti tidak ada pengaruhnya. Kalau di luar sini ada pengaruhnya, ya kan? Nah, kemudian membandingkan signifikansinya 0,05 harus di bawahnya.
kemudian membandingkan t tabel. Ya, ini ada dua cara. Dari sini sudah kelihatan. Oh, P-nya 0,01, F-nya semakin tinggi semakin baik. T-nya kita lihat, nanti kita bandingkan T hitung dan T tabelnya. T hitung harus lebih besar daripada T tabel kalau plus. Kemudian R kuadratnya atau R square-nya seberapa besar, motivasi belajar mempengaruhi kalau bahasa saya atau memprediksi, atau perannya seberapa besar, seberapa banyak. Ini tinggal kalikan 100. Oke, terima kasih. Itu adalah video terkait analisis regresi atau bahasa kita materi regresi linear. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam belajar statistika itu mudah.